Ya, selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Pak. Ini Pak. Pagi, Pak. Ya, nampaknya ini pada pagi hari ini wajahnya lesu-lesu kali. Apakah tadi malam mungkin ini tidurnya kurang nyenyak atau apa ini Bapak kurang tahu ini. Bapak tengok ini macam si Sony. Macam tembak kali mukanya Bapak tengok hari ini. Malam minggu, Pak. Oh, dalam minggu udah lewatnya, ya kan? Ya kan Ali? Ya, Pak. Lagi kurang semangat nih, Pak. Masih ngantuk, Pak. Gantung, begadang berarti tadi malam. Iya, Pak. Masih pagi-pagi, Pak. Bawa suasana hari minggunya, Pak. Nah ya, karena masih mengantuk nampak suasana, makanya Bapak sapa tadi apa mungkin istilahnya yang membuat ngantuk, rupanya kata tadi banyak yang begadang. Udah itu kita anggap udah selesai. Karena ini kita pertemuan hari ini belajar penjas teori kita hari ini ya. Teori kita ini mengenai materi bola voli. Tapi sampai sebelum kita masuki materinya, ingin Bapak sapa dulu bagaimana kehadirannya. Itu Bapak tanyalah satu-satu orangnya. Muhammad Ali ada? Ada itu Bapak tengok Ali ya. Edwin ada? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ramadan? Hadir, Pak. Dan Thompson pun. Thompson hadir juga ya? Hadir, Pak, hadir. Oh, hadir. Ya, nampaknya semua kita hadir di kelas ini. Ya, sebelum kita memulai ini kita berdoa dulu. Yaitu saya serahkan dulu kepada ketua kelas Ali untuk memimpin doa. Ali. Pimpin doa kita Ali. Nggak dengar mungkin, Pak. Nggak dengar Ali ya? Kalau begitu Sony dulu, Sony, memimpin doa. Oke, Pak. Iya, Pak. Baik, Pak. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih ya. Mudah-mudahan dengan memulai doa tadi, maka mudah-mudahan semangat kita bertambah. Pada anak-anak Bapak, tolong perhatikan karena waktu kita pun dalam pembelajaran ini tidak begitu banyak ya kan. Pada materi kita pada kali ini yaitu materi bola voli mengenai passing bawah. Kalau menurut Bapak, mengenai passing bawah ini, kalau di SD dulu, mungkin anak-anak sekalian sudah pernah mengenal yang namanya bola voli. Tapi itu pun, Bapak di sini kembali ingin membuka wawasan atau ingatannya tentang permainan bola voli. Yaitu di dalam bola voli ada yang disebut namanya dengan teknik dasar. Jadi kalau yang namanya teknik dasar ini secara umum ataupun garis besarnya untuk mempermudah kepada anak-anak sekalian apa itu sebenarnya teknik dasar. Teknik dasar itu tolong perhatikan ya ataupun diingat, teknik dasar itu sebenarnya adalah gerakan-gerakan utama yang ada pada dalam permainan olahraga tersebut. Itu adalah gerakan-gerakan utama. Itulah dia sebenarnya yang dinamakan teknik dasar. Jadi kalau kita sudah tahu apa itu sebenarnya teknik dasar, mungkin kita tidak bisa tidak bingung lagi kita mengenai apa itu sebenarnya teknik dasar di dalam permainan tersebut. Contoh, di dalam permainan bola voli. Materi kita hari ini kan bola voli. Ya, Pak. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, gerakan-gerakan utamanya. Jadi coba Edwin, coba kau bayangkan dulu apa gerakan utama, gerakan-gerakan yang ada di dalam permainan bola voli yang pernah kau perhatikan. Yang pernah saya perhatikan itu, Pak, servis, Pak. Servis, betul. Itu satu. Dua teknik dasar satu, servis.
Yang kedua, coba Thompson, yang kau perhatikan, yang pernah kau lihat ataupun yang pernah kau lakukan dalam permainan bola voli. Ada passing, Pak. Nah, passing. Betul. Kemudian Sony, pernah kan bermain bola voli? Pak. Nah, pasti tahu kan apa dia? Iya, Pak. Tadi sudah disebutkan tadi si Edwin ada servis, si Thompson Iya, Pak. ada passing. Coba selanjutnya apa dia? Ada smash, Pak. Nah, smash. Sudah 3. Ali, Ya Pak. coba sebutkan. Tadi kawannya sudah menyebutkan ada servis, passing, smash. Ada teknik, ada blok Pak, blok. Blok. Jadi itu tadi kan masih kita rangkum dari teman-teman semua anak-anak. Dapat Ya. tadi kan? Ya, Ada Pak. servis, passing, smash, blok, dan satu lagi. Itu sebenarnya ada mengumpan. Nah, jadi di dalam teknik dasar bola voli itu ada yang namanya teknik dasar tadi sudah kita sebutkan, yaitu servis, passing, mengumpan, smash, dan blok. Itulah dia gerakan-gerakan utama yang ada di dalam bola voli. Jadi pada materi kali ini kita membahas yang namanya passing. Passing. Apakah yang dinamakan dengan passing ini? Passing ini adalah memberikan operan kepada teman. Itu menerima bola. Contoh, kalau seorang lawan melakukan servis, ketika bolanya berada di depan kita dan di bawah, itu namanya kita mengambil bola dengan melakukan passing. Itu passing bawah. Karena di dalam permainan bola voli, passing ini ada terbagi 2. Itu passing bawah dan passing atas. Pada saat hari ini, kita hanya mempelajari yang namanya passing bawah. Di sini Bapak akan tampilkan gambar mengenai yang namanya tentang teknik passing bawah. Coba nanti kita perhatikan. Apakah sudah nampak? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Sudah kelihatan? Sudah, Pak, sudah. Nah, di sini ada Bapak. Seperti yang di buku kita, itu ada passing bawah. Cara melakukan teknik passing bawah ada, kita lihat. Seperti yang kita lihat di layar Anda masing-masing. Itu melakukan kedua lutut ditekuk dengan badan sedikit condong ke depan. Berat badan menumpu pada telapak kaki bagian depan untuk mendapatkan suatu keseimbangan agar lebih mudah dan lebih cepat bergerak segala arah. Itu sudah dapat terlihat. Tinggal Anda sekalian memperhatikan yang namanya bagaimana cara tangannya. Ini ada Bapak tampilkan gambar di buku pegangan anak-anak sekalian juga ada. Coba dilihat itu di halaman 60. Itu ada nampak bagaimana cara melakukan teknik dasar passing bawahnya. Dan bagaimana persiapannya juga sudah ada di situ. Di sini hanya Bapak tinggal mengulas dan mengajak anak-anak sekalian untuk melihat bagaimana sebenarnya cara-cara persiapan di dalam permainan bola voli ini. Terus di situ ada persiapan, ada pelaksanaan, dan ada yang namanya gerak lanjutan. Kemudian nanti setelah memperhatikan itu, Bapak harapkan anak-anak di rumah untuk melakukan yang namanya tugas untuk melakukan yang namanya servis teknik dasar passing bawah. Jadi Bapak nanti akan mengirimkan lembaran seperti ini kepada anak-anak sekalian dari grup WA kita. Itu apa dia, bagaimana caranya itu.
Di sini ada nama Ananda sebagai observernya juga. Terus petunjuk untuk melakukannya bagaimana di sini Bapak lampirkan. Sebelum kita mulai kegiatan seperti tadi, kita berdoa, bacalah apa nanti perintahnya, dan apabila ada kesulitan dalam pembelajaran itu, coba bertanya kepada guru ataupun kepada Bapak, apa kesulitan Anda masing-masing dalam melakukan kegiatan passing bawah tersebut. Seperti ini Bapak tampilkan, nanti Bapak kirim. Ini sekarang masih Bapak hanya tampilkan supaya anak-anak melihat dan mengamati. Di sini kan ada yang namanya Bapak gambar yang Bapak tampilkan itu passing bawah bola voli. Itu langkah-langkah pengamatan yang Bapak suruh nanti Ananda lakukan, yaitu pertama, amati gambar yang ada di bawah ini dengan seksama. Kemudian coba amati keterampilan gerak dalam permainan bola voli teknik dasar passing bawah. Kemudian temukan cara melakukan gerak dalam latihan permainan bola voli. Kemudian isikan hasil pengamatan pada kolom yang telah disediakan. Ini dia nanti. Kemudian setelah pembelajaran kita nanti ini, Bapak akan mengirimkan video kepada Ananda melewati WA. Bagaimana itu ada video tentang melakukan passing bawah. Jadi mana tahu ada teman kita yang belum memiliki perangkat handphone, ya coba bergabung dengan teman-temannya ya kan, karena situasi kita ini kan tidak sama semua. Bapak harap maklum nanti, bantulah temannya, ajak bekerja sama dan buatlah kelompok. Karena dengan kelompok inilah nanti kalian akan mendapat tugas ini. Karena setiap kelompok nanti ada yang melakukan, ada yang mengamati. Itu tujuan Bapak. Jadi kalau setelah sampai di sini, Bapak tutup ini dulu. Jadi kita sudah sampai tadi ke materi kita passing bawah. Di sini juga Bapak memberikan. Di dalam permainan bola voli, setiap peserta atau pemain itu minimal 2 teknik dasar yang harus Anda kuasai. Yang pertama yaitu servis dan yang kedua adalah passing. Kenapa yang 2 ini? Karena kalau yang 2 ini aja tidak bisa kita kuasai atau kita pelajari, yang namanya permainan bola voli ini tidak akan pernah berlangsung. Karena kalau yang namanya smash, blok, ataupun mengumpan itu, kalau sering disebut dengan setup, itu kan dia bisa nanti sudah mengikuti latihan-latihan selanjutnya. Tetapi minimal 2 ini yang harus kita kuasai, yaitu servis dan passing. Karena kalau kita tidak bisa passing, mana bisa bermain bola voli. Begitu juga kalau tidak bisa servis, mana bisa jadi bermain bola voli. Tapi kalau tidak bisa smash, tidak bisa blok, masih bisa kita bermain bola voli. Makanya minimal 2 teknik dasar ini yang harus Ananda kuasai di dalam permainan bola voli. Apalagi masih Ananda ini kan masih SMP kelas 7. Kalau namanya smash, sementara tinggi net itu ada 2 meter lebih. Sementara badan kita di sini belum sampai, ada yang sampai 170 pun belum ada. Bagaimana kita mau melakukan smash? Tapi itulah namanya ada upaya kita, yaitu latihan. Latihan itu nanti bisa Ananda ikut masuk ke klub bola voli, bebas. Tapi yang jelas selama di pembelajaran di sekolah ini Bapak akan menjadi Ananda minimal seperti materi kita ini, Ananda bisa melakukan yang namanya teknik dasar passing bawah. Jadi kalau menurut Bapak mengenai passing bawah, materi yang Bapak sampaikan ini mungkin
Tidak begitu sulit sebenarnya bagi Ananda. Kalau untuk materi, teori, Bapak rasa sudah pahamnya Ananda ini bagaimana sebenarnya. Tinggal kita nanti di lapangannya lagi ini. Bagaimana pelaksanaannya. Nah, yang namanya kita olahraga ini kan tidak bisa hanya sebatas teori. Kita harus namanya melakukan praktek di lapangan. Hanya di kurikulum 2013 ini sebenarnya kita disuruh mempraktekkan. Kenapa mempraktekkan? Dengan mempraktekkan inilah kita bisa melakukannya. Itulah tujuannya sebenarnya pembelajaran bola voli itu pada materi pada hari ini mengenai passing bawah. Jadi Bapak lihat nampaknya si Thompson itu agak kebingungan. Apa yang membuat Anda bingung mungkin Bapak rasa Thompson? Apakah paham sudah? Sebenarnya udah paham Pak, tapi ada sedikit yang mengganjal Pak. Apa itu? Tanyakan, nggak masalah. Oh, yang penjelasan Bapak tadi kan sebenarnya kami udah paham. Iya, Tapi betul. Bapak belum mempraktekkan bagaimana itu yang namanya passing bawah Pak. Ah, itu aja Pak. Terima kasih. Nah, jadi kalau untuk soal ini nanti Bapak akan kirimkan yang namanya video mengenai cara-cara teknik passing bawah ke grup WA kita. Karena dari sini kan namanya kita layar Zoom seperti ini kan susah namanya untuk mempraktekannya. Makanya Bapak nanti akan mengirimkan videonya. Video-video bagaimana cara melakukan. Jadi tadi kan Bapak sudah tampilkan tadi gambar bagaimana cara melakukan passing bawah itu untuk membuka wawasan kita bagaimana sebenarnya tentang passing bawah itu. Ada lagi, Thompson, yang mengganjal. Oh, kalau memang nanti Bapak kirimkan nanti di WA grup, mungkin nanti bisa kami pelajari Pak. Tentang teknik-tekniknya Pak. Terima kasih Pak. Nah, kasih. Sony, Ya Pak. ada yang mengganjal ataupun ada yang mau dipertanyakan, silakan, nggak ada masalah. Inilah namanya Apa itu? kita belajar. Cara apa itu Pak? Kadang kesalahan kalau kayak di kampung kami Pak, ada lapangan bola voli, cara menggenggam tangan itu Pak. Ada berbagai macam Nah, versi itu Pak. Ada yang kayak gini, ada yang ada yang gini. di Yang ada yang di kepala apa ya? iya Pak. Nah, Nah, itu kan untuk sebenarnya teknik dasar passing itu Pak. iya, Hmm. itu ini adalah passing bawah. Iya Pak. Berarti Sony selama ini berarti aktif juga memperhatikan yang namanya permainan bola voli. Inilah sebenarnya yang Bapak harapkan dari Ananda sekalian. Karena seperti bola voli ini bukan permainan yang baru lagi bagi kita ini sebenarnya ya kan. Iya Pak. Kalau kita di kampung-kampung kita sudah banyak kita lihat. Kalau mengenai tangan itu tadi itu tidak masalah. Mau di kepal, mau di apa, yang penting perkenaan bola itu nanti. Dia perkenaan bola itu yang jelas dia itu harus di lengan. Di antara lengan. Lengan itu gimana macam ini kembali Bapak tampilkan. Nah, ini dia. Belum kelihatan ya? Belum Bapak Pak. tampilkan Belum, Pak, kembali. Bapak tampilkan kembali dia. Sudah nampak? Sudah Pak. Nah, ini. Jadi kalau yang seperti pertanyaan si Sony tadi, ini kan ada seperti yang kursor yang Bapak arahkan ini kan tangannya sebelum bola kena. Nah, inilah yang gambaran yang dibikinnya tadi, tangannya seperti ini, mau di kepala apa semua, terserah sebenarnya ini. Yang penting perkenaan bola itu harus tepat di sini, di lengan. Nah, ini yang utama sebenarnya kalau melakukan yang namanya passing bawah. Seperti gambar itu yang Bapak tunjukkan di gambar nomor 2-nya, yang di tengah. Tepat bola itu di lengan. Bukan di kepalan tangan ini, tapi di lengan. Jadi nanti setelah kita praktek di lapangan, nanti Bapak akan memberikan
Berikan sama Ananda, yaitu tentang bagaimana kalau bola itu kena di kepalan tangan dan apabila bola itu kena di lengan. Nanti Bapak suruh Ananda itu membandingkannya. Mana yang lebih baik, terkena kepalan tangan atau di lengan tangan. Mungkin itulah yang Bapak bisa sampaikan kepada Sony. Edwin, Makasih, Pak. ada? Makasih, Pak. Iya Pak, saya ingin bertanya Pak. Siap. Apa itu, Edwin? Pada saat melakukan passing Pak, Hmm, tangannya itu bengkok apa diluruskan Pak? ya, itu namanya pertanyaan yang baik juga. Inilah yang Bapak harapkan dari Ananda sekalian. Sebenarnya, sewaktu melakukan passing bawah itu, tangan itu harus lurus. Seperti gambar tadi kan sudah kita lihat. Tangannya itu lurus. Iya Pak. Lurus dan dikeraskan. Itu dia. Jadi, kenapa dia harus lurus? Kalau bengkok, yang kita khawatirkan, kalau bengkok itu bolanya nanti takutnya memantul ke wajah Ananda sekalian. Iya Pak. Itu yang Bapak khawatirkan. Makanya tangannya harus lurus. Nah, jadi Bapak lihat Ali ini agak kurang semangat apa Ali? Apakah sudah mengerti ataupun ada pertanyaan yang masih mengganjal di hati? Ini mungkin. Ya Pak, ada yang menganjal sedikit ini Pak, Apa ya? passing bawah. Biasanya posisi kaki kita bagaimana itu Pak, pada waktu melakukan passing bawah Pak? Nah, kembali ya, Bapak tampilkan kembali gambar agar Anda sekalian bisa memahaminya ya kan? Belum nampak ya? Belum Sudah? nampak Pak, belum nampak Pak. Belum? Belum Pak, masih zoom yang nampak Pak. Zoomnya ya. Iya Pak. Ya. Sudah? Sudah Pak. Nah, di sini seperti yang dipertanyakan Ananda tadi Ali, bagaimana posisi kaki? Posisi kaki ini bisa dia tergantung bagaimana dengan datang arahnya bola. Kalau pada gambar ini, satu kaki yang di depan, satu kaki di belakang. Kenapa seperti ini? Bisa jadi karena bolanya itu terlalu di depan. Jadi dia terpaksa melangkahkan kaki ke depan untuk mengambil bola. Bisa juga kakinya itu sejajar. Juga berat badan kita itu condong ke sebelah kanan atau sebelah kiri. Tergantung bagaimana nanti datang arahnya bola sewaktu kita bermain yang namanya bermain bola voli. Itu aja. Jadi tergantung bagaimana arah datang bola. Kalau bolanya datang di depan, ya kita kejar ke depan. Bisa dengan melangkah satu kaki. Ataupun entah berapa langkah pun bisa. Namanya bermain bola voli ya kan. Kalaupun dia ke belakang bagaimana Pak? Ya mundur. Mundur berapa langkah. Kalau dia sampai arah kiri, ya melangkah ke arah kiri. Kalau dia ke arah kanan, ya bergeser ke arah kanan. Jadi, kalau dia namanya teknik dasar awalnya itu ya, pertama itu ya kaki sejajar. Namanya kalau kita latihan itu sejajar dulu. Kaki ditekuk, direndahkan. Badan membungkuk, tangan diluruskan. Dan pandangan mata harus mengarah ke bola. Kenapa mengarah ke bola? Yang kita khawatirkan kalau Ananda tidak melihat bola nanti, bola itu tidak kena di tangan, tapi kena di kepala Ananda. Makanya bola itu harus kita perhatikan. Pandangan mata kita harus selalu tertuju kepada bola. Mungkin pelajaran mengenai inti kita hari ini yaitu mengenai teknik dasar mungkin sudah Bapak sampaikan.
tinggal kita mengambil kesimpulannya. Ya, kesimpulannya Bapak rasa kita harus melakukannya nanti. Kesimpulannya itu ya kita harus bisa melakukan teknik dasar yang namanya teknik dasar bola voli passing bawah. Karena ini seperti Bapak katakan tadi, minimal 2 teknik dasar itu yang harus kita kuasai sehingga kita bisa bermain bola voli. Karena kalau seperti yang Bapak sampaikan dari awal tadi, smash itu bisa dengan latihan-latihan seterusnya. Karena faktor tinggi tubuh itu pun mendukung ya kan, tinggi lompatan, hanya itu perlu latihan. Jadi minimal kita sebagai seorang pelajar, servis dan passing itu harus bisa kita lakukan. Jadi kalau untuk tugas-tugas nanti, tugas Ananda nanti di rumah apa, itu akan Bapak kirimkan melalui link WA kita ya. Ya, Pak. Berupa nanti ada Bapak kirimkan video dan apa-apa nanti tugas yang akan Ananda lakukan di rumah. Nanti Ya, Pak. dari Bapak, dari WA akan Bapak share dan kepada teman-temannya yang tidak mempunyai perangkatnya tadi, tolong ya dibantu ataupun sampaikan kalaupun mungkin misalnya dia tidak datang pada hari ini, tidak ikut karena tidak ada perangkatnya, dikasih tahulah, dibantulah teman-temannya ya. Namanya kita belajar, coba kawan-kawannya pun kita kasih bantuan. Seperti itulah. Jadi sampai di sini ada lagi yang mau dipertanyakan? Karena waktu kita pun sudah mau habis ini. Karena kita kan teori hanya 1 les. Tidak ada, Pak. Pas, Pak. Tidak ada ya. Jadi kesimpulannya tadi seperti itu ya, kita harus mampu melakukan yang namanya teknik dasar passing bawah ya. Ya, Pak. Jadi sebelum kita akhiri pertemuan kita ini, tadi untuk di awal, Saudi Ramadan tadi yang untuk membawa doa, dan untuk di penutupan ini, saya persilakan anak saya Edwin untuk Siap, menutup Pak. membawa doa kita ini ya. Siap, Pak. Seluruhnya teman-teman, untuk mengakhiri proses pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Selesai. Jadi, terima kasih ya Edwin Siap, Pak. dan Ananda sekalian semua. Kita nanti akan bertemu di hari Kamis karena di situ kita akan melaksanakan yang namanya jumpa lagi jam pembelajaran kita. Dan Bapak harapkan tugasnya di rumah tolong dilaksanakan ya. Siap, Pak. Jadi tanpa basa-basi lagi Bapak akhirilah pertemuan kita ini ya. Selamat siang ya. Selamat siang, Pak. Yang Pak. Izin lift, Pak ya. Yin. Stop, Bang Alif.